Musim gugur 2015. Kim Ji-young berumur 34 tahun. Ia menikah 3 tahun yang lalu dan melahirkan anak perempuannya tahun lalu. Ia tinggal di apartemen mewah seluas 80 meter persegi di pinggiran Seoul bersama suaminya Jung Tae-hyun dan putrinya Jung Ji-won. Jung Tae-hyun bekerja di perusahaan IT, sementara Kim Ji-young dulu bekerja di agensi humas berskala kecil sebelum putrinya lahir. Jung Tae-hyun sering bekerja sampai tengah malam dan sering bekerja di akhir pekan. Karena mertuanya tinggal di Busan dan karena orang tuanya sendiri membuka restoran, Kim Ji-young harus mengurus anaknya yang masih bayi sendirian. Sejak musim panas lalu, ketika usianya sudah 1 tahun, Jung Ji-won pun mulai dititipkan ke tempat penitipan anak di lantai dasar kompleks apartemen mereka. Keanehan Kim Ji-young pertama kalinya disadari pada tanggal 8 September. Jung Tae-hyun mengingat tanggal itu karena saat itu awal musim gugur. Ia sedang sarapan roti panggang dan susu ketika Kim Ji-young mendadak pergi ke beranda dan membuka jendela. Matahari bersinar cerah, tetapi begitu jendela dibuka, udara dingin berembus masuk sampai ke ruang makan. Kim Ji-young menggigil dan kembali ke meja makan. Beberapa hari terakhir ini angin bertiup kencang. Ternyata hari ini sudah awal musim gugur. Ladang padi pasti tertutup butiran embun, katanya. Mendengar istrinya berbicara seperti orang tua, Jung Tae-hyun pun tertawa. Kau ini kenapa? Seperti ibumu saja. Sebaiknya kau mulai membawa jaket, Tae-hyun. Udara di pagi dan malam hari sangat dingin. Saat itu Jung Tae-hyun berpikir istrinya hanya bergurau, karena cara Kim Ji-young memanggil namanya. Ia selalu memanggil Jung Tae-hyun seperti itu, dan mata kanannya akan berkerut apabila ia menginginkan sesuatu. Akhir-akhir ini ia mungkin kelelahan mengurus bayi, karena ia sering melamun dan meneteskan air mata setiap kali mendengar musik. Namun, biasanya Kim Ji-young adalah wanita yang periang, sering tertawa, dan suka mengulangi lelucon-lelucon yang didengarnya di televisi untuk membuat Jung Tae-hyun tertawa. Jadi Jung Tae-hyun pun tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia memeluk istrinya dan berangkat kerja. Malam itu Jung Tae-hyun pulang dan menemukan Kim Ji-young tidur di samping putri mereka. Ibu dan anak itu tidur sambil mengisap ibu jari. Sejenak Jung Tae-hyun menatap istrinya dengan perasaan geli sekaligus heran. Lalu ia menarik tangan istrinya, mengeluarkan jarinya dari mulut. Kim Ji-young mengecap-ngecapkan lidahnya seperti anak kecil dan tetap tertidur pulas. Beberapa hari kemudian, Kim Ji-young berkata ia adalah Cha Seung-yeon, teman satu klubnya di universitas yang sudah meninggal tahun lalu. Cha Seung-yeon seangkatan dengan Jung Tae-hyun, yang berarti ia lebih tua 3 tahun daripada Kim Ji-young. Dulu, Jung Tae-hyun dan Kim Ji-young kuliah di universitas yang sama dan sama-sama bergabung dengan klub hiking. Tetapi selama masa kuliah, mereka sama sekali tidak pernah bertemu. Jung Tae-hyun terpaksa membatalkan rencananya untuk kuliah S2 karena kondisi keluarga. Ia baru mengikuti wajib militer setelah menyelesaikan tahun ketiganya di universitas. Setelah menyelesaikan wajib militer, ia cuti kuliah selama 1 tahun untuk pulang ke Busan dan bekerja paruh waktu di sana. Saat itulah Kim Ji-young mulai kuliah dan bergabung dengan klub hiking. Cha Seung-yeon bergaul baik dengan para anggota junior. Ia bersahabat dengan Kim Ji-young karena mereka sama-sama tidak suka hiking. Setelah Cha Seung-yeon lulus kuliah pun mereka masih berhubungan. Dan di resepsi pernikahan Cha Seung-yeon lah Jung Tae-hyun dan Kim Ji-young bertemu untuk pertama kalinya. Cha Seung-yeon meninggal dunia akibat emboli air ketuban ketika melahirkan anak keduanya. Kenyataan itu ditambah dengan depresi pasca melahirkan yang dialaminya sendiri, membuat Kim Ji-young merasa sulit menghadapi hidup. Saat itu Kim Ji-young dan Jung Tae-hyun sedang bersantai dan minum bir setelah menirukan Ji-won. Kim Ji-young sudah hampir menenggak habis bir ketika ia menepuk bahu suaminya dan berkata, "Tae-hyun, akhir-akhir ini Ji-young sedang sedih. Secara fisik dia memang sudah membaik, tetapi pikirannya resah. Sering-seringlah kau menghibur dan berterima kasih kepadanya."
Apa-apaan lagi ini? Baiklah, baiklah. Kau luar biasa, Kim Ji-young. Kau sudah bekerja keras. Terima kasih. Aku mencintaimu, kata Jong Dae-hyun sambil mencubit pelan pipi istrinya. Kim Ji-young memukul tangan Jong Dae-hyun dan berkata dengan wajah serius, "Kau pikir aku masih Cha Seung-yeon yang berumur 20 tahun, yang tergagap-gagap menyatakan perasaanku padamu?" Jong Dae-hyun seketika membeku. Kejadian itu sudah 20 tahun yang lalu. Saat itu siang hari, musim panas, matahari bersinar terik, dan mereka berdiri di tengah lapangan olahraga terbuka yang tidak menawarkan tempat berteduh. Jong Dae-hyun tidak ingat kenapa ia bisa berada di sana, tetapi ia secara kebetulan bertemu dengan Cha Seung-yeon. Lalu Cha Seung-yeon mendadak menyatakan perasaan. Dengan wajah berkeringat, bibir gemetar, dan suara tergagap, ia berkata bahwa ia menyukai Jong Dae-hyun. Namun, ketika ia melihat ekspresi Jong Dae-hyun yang kebingungan, Cha Seung-yeon langsung menyerah. "Ah, ternyata kau tidak merasakan hal yang sama. Baiklah, anggap saja kau tidak mendengar pengakuanku hari ini. Lupakan apa yang terjadi. Aku akan tetap memperlakukanmu seperti dulu." Seperti itu, ia pun berderap pergi melintasi lapangan. Sejak saat itu, Cha Seung-yeon benar-benar bersikap seolah tidak pernah terjadi apa-apa dan memperlakukan Jong Dae-hyun seperti biasa, membuat Jong Dae-hyun bertanya-tanya, apakah semua itu hanya bayangannya? Ia pun tidak pernah memikirkannya lagi selama ini. Kini istrinya mendadak mengungkit sesuatu yang terjadi pada suatu siang yang terik 20 tahun yang lalu yang tidak diketahui siapapun selain Cha Seung-yeon dan Jong Dae-hyun. Ji-young, Jong Dae-hyun tidak tahu apa lagi yang harus dikatakannya. Ia hanya bisa terus menyebut nama istrinya. "Semua orang tahu kau suami yang baik, jadi berhentilah memanggil nama Ji-young. Dasar kau ini." Itu adalah gaya bicara Cha Seung-yeon ketika ia sedang mabuk. "Dasar kau ini." Bulu kuduk Jong Dae-hyun meremang. "Berhentilah bicara sembarangan," katanya dengan suara yang diusahakan terdengar tenang. Kim Ji-young meletakkan kaleng birnya yang sudah kosong di meja, masuk ke kamar tanpa menyikat gigi lebih dulu, dan berbaring di samping putrinya. Ia langsung tertidur pulas. Jong Dae-hyun mengeluarkan sekaleng bir lagi dari kulkas dan langsung menenggaknya sampai habis. Apakah istrinya tadi hanya bergurau, mabuk, atau apakah ini semacam kasus kerasukan seperti yang pernah ditayangkan di TV? Keesokan paginya, Kim Ji-young terbangun sambil memijat-mijat pelipis dan sama sekali tidak ingat apa yang terjadi kemarin malam. Jong Dae-hyun lega karena istrinya hanya mabuk, tetapi ia juga resah memikirkan bagaimana istrinya bisa mengatakan apa yang dikatakannya kemarin. Ia juga heran bagaimana istrinya bisa begitu mabuk sampai kehilangan kesadaran. Bagaimanapun, Kim Ji-young hanya minum sekaleng bir. Sejak saat itu, keanehan-anehan lain pun bermunculan. Kim Ji-young tidak pernah menggunakan emoticon dalam SMS-nya, tetapi sekarang semua SMS-nya syarat emoticon. Ia juga memasak sup tulang sapi dan japchae, padahal sebelumnya ia tidak suka dan tidak bisa memasak kedua hidangan itu. Jong Dae-hyun sering merasa istrinya bagaikan orang lain. Istrinya sekarang sama sekali tidak seperti Kim Ji-young yang dulu berpacaran dengannya selama 2 tahun, yang hidup bersamanya selama 3 tahun terakhir, yang sering mengobrol dengannya, yang sering membelainya dengan lembut, dan yang sudah melahirkan seorang anak perempuan yang mirip mereka berdua.